apa yang baik serta penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang malam tidur kami hingga pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan belajar kami. Mari Kau mengurapi kami, memberkati kami, berikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian buka dulu bukunya dari halaman 9 tentang kehidupan sosial budaya di negara ASEAN ya. Tolong dibuka dulu bukunya di rumah, halaman 9 dari buku paketnya, tema 1 tentang kehidupan budaya. Oke, kembali lagi. Hari ini kita belajar tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Ya. Sekarang kita belajar tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, sekarang apa itu ASEAN? Nah, apa kepanjangan dari ASEAN? Kepanjangan ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Sebenarnya apa sih arti dari ASEAN ini? Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi regional dengan negara-negara Asia Tenggara. Ya, ini adalah sebuah organisasi khusus untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara, ya, yang letaknya berada di Asia Tenggara. Nah, apa sih yang menyebabkan dibentuknya ASEAN ini? Karena letak wilayahnya, negara-negara anggota ASEAN ini yang berdekatan dan juga untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, sehingga dibentuklah yang namanya ASEAN ini. Ya, termasuk juga dengan letak geografisnya, ya, yang saling berdekatan, sehingga dibentuklah organisasi ASEAN. Nah, sekarang kita akan perhatikan negara-negara anggota ASEAN. Apa saja negara-negara anggota ASEAN? Nah, ini dia. Ada 10 negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Nah, tahu nggak anak-anak siapa sih pembentuk anggota ASEAN ini? Nah, sekarang perhatikan. Ada 5 negara yang membentuk ASEAN, ya. Ada 5 negara yang membentuk organisasi ASEAN ini pertama kalinya. Nah, sebelum itu kita tahu dulu ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara mana saja yang bentuk ASEAN ini? Ada 5 negara, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah, 5 negara ini. Setelah sudah terbentuk negara ASEAN, maka ada 5 negara lagi yang bergabung dengan ASEAN. Yaitu yang pertama adalah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar 23 Juli 1997. Dan terakhir adalah Kamboja 30 April 1999. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu, ya, tentang kondisi sosial dan budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Bendera Indonesia adalah merah putih, ya. Kita tahu itu adalah negara kita sendiri. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Bentuk pemerintahannya republik dengan kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Agama yang dianut di Indonesia ada 5: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian suku yang ada di Indonesia itu beragam. Kita tahu Indonesia adalah kaya akan budaya, kaya akan suku, dan ada istiadat. Contoh suku yang ada di Indonesia adalah Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan lain-lain.
Kemudian bahasa resmi, bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke Malaysia. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan monarki konstitusional dengan kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Agama yang dianut di Malaysia adalah mayoritas agama Islam dan suku asli Malaysia adalah Melayu. Bahasa resmi yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu. Adapun budaya yang dimiliki bangsa Malaysia atau negara Malaysia adalah musik tradisionalnya yang banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, dan juga Indonesia. Dan yang menjadi keunikan dari Malaysia adalah makanan khasnya, yaitu nasi lemak. Kayak Ipin-Ipin ya. Kemudian Thailand. Ini adalah ibu kota Thailand adalah Bangkok. Dengan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dan monarki konstitusional dipimpin oleh seorang raja dan pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Agama yang dianut di Thailand itu adalah agama Buddha. Kemudian suku yang dianut di sana adalah suku Thai. Dan juga bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai. Nah, budayanya adalah kepala bagi masyarakat Thailand adalah bagian yang paling dihormati sehingga dilarang untuk menyentuh kepala baik anak-anak ataupun orang dewasa. Dan sebaliknya, yang dianggap paling hina itu adalah kaki, karena kaki digunakan untuk sebagai meletakkan di telapak kaki di tanah. Ini adalah bendera dari Thailand. Thailand itu sering dijuluki adalah sebagai negara yang banyak kuil ya, karena di sana adalah negara yang banyak kuilnya. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura kita kenal dengan patungnya, yaitu patung Merlion yang kepalanya singa, badannya ikan. Ini adalah bendera Singapura. Singapura ibu kotanya adalah Singapura. Bentuk pemerintahannya republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Agama yang dianut di Singapura mayoritas adalah agama Buddha dan suku yang mendiami negara Singapura adalah suku Melayu. Bahasa resmi yang dipakai di Singapura adalah bahasa Inggris. Kebudayaan yang ada di Singapura yaitu masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar yang mahal. Kepiting cabai itu adalah makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Singapura. Next, kita lanjut ke negara Filipina. Ya, kita lanjut ke negara Filipina. Nah, Filipina ini benderanya. Ibu kota Filipina adalah Manila. Dengan bentuk pemerintahannya adalah republik dan kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan juga presiden. Agama yang dianut di Filipina mayoritas agama Katolik. Sukunya yang mendiami negara Filipina adalah suku Filipino, Bisaya, Cebuano, dan Ilocano. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Budaya yang dimiliki negara Filipina adalah jabat tangan, adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Kemudian tarian tinikling adalah merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu para petani. Itu adalah budaya dari negara Filipina. Selanjutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Dengan bentuk pemerintahan adalah kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan
dan kepala pemerintahannya juga sultan. Agama yang dianut di Brunei Darussalam adalah mayoritas agama Islam. Suku yang mendiami negara Brunei Darussalam adalah suku Melayu dan Tionghoa. Bahasa resmi yang dipakai oleh negara Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Kemudian budaya yang ada di negara Brunei Darussalam yaitu secara tradisional orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepas sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang. Itu adalah budaya dari negara Brunei Darussalam. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Agama yang dianut di Vietnam mayoritas adalah agama Buddha dan agama Konghucu. Suku yang mendiami negara Vietnam adalah suku Vietnam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Next kita lanjut ke Laos. Laos ibu kotanya adalah Vientiane. Dengan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan dipimpin oleh seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Agama yang dianut di Laos mayoritas agama Buddha. Dan juga suku yang mendiami negara Laos adalah suku Khmu, Tai Dam, dan Lanten. Bahasa yang digunakan di negara Laos adalah bahasa Lao. Next kita lanjut ke Myanmar. Myanmar ibu kotanya adalah Nay Pai Dau. Ya, sebelumnya itu Pangon ya ibu kotanya. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Agama yang dianut di negara Myanmar mayoritas adalah agama Buddha. Kemudian suku yang mendiami negara Myanmar adalah suku Burma. Bahasa resmi yang dipakai di Myanmar adalah bahasa Myanmar. Nah, selanjutnya adalah Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Dengan bentuk pemerintahan adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Agama yang dianut di Kamboja mayoritas agama Buddha dengan suku yang mendiami adalah suku Khmer. Bahasa resmi yang digunakan negara Kamboja adalah bahasa Khmer. Budaya negara Kamboja, pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Kemudian budayanya adalah makanan yang terkenal Kamboja adalah cha cha yang berarti tumisan. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kondisi sosial dan budaya negara-negara anggota ASEAN. Untuk selanjutnya anak-anak ibu akan ibu tuntun untuk menghafal negara-negara anggota ASEAN beserta dengan keadaan sosial budayanya. Nanti boleh di-share di FB ibu. Demikian penjelasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.